Insentif pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM jadi katalis pendongkrak penjualan industri otomotif. Penyaluran kredit makin bertumbuh seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat membeli kendaraan. Astra Credit Company misalnya mencatat saat ini total pembiayaan mencapai 3,3 triliun rupiah. Angka ini mencapai porsi sebesar 23% dari seluruh penyaluran pembiayaan di Indonesia. Ini sekaligus jadi indikator sektor ekonomi mulai menggeliat kembali setelah adanya penurunan penyaluran pembiayaan kendaraan akibat pandemi. ACC memprediksi penjualan kendaraan akan makin moncer di akhir tahun karena adanya pameran otomotif GIIAS alias GIAS. Oh, kalau mengenai penyaluran pembiayaan memang kita tahu di 2019-2020 memang mengalami penurunan, tapi di 2021 lambat tahun sudah mulai naik. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa secara total pembiayaan kita di Astra Financial di 4 roda adalah kita membiayaikan dari saya adalah Astra Credit Company 2,2 triliun, kemudian dari Toyota Astra Finance ada 1 triliun. Jadi kita menyewakan kurang lebih 3,2 triliun dengan market share dari asosiasi perusahaan pembiayaan adalah sekitar 23%. PPNBM membuat sektor otomotif jelang tutup tahun terus memperbaiki penjualannya. Nah, bagaimana proyeksinya di akhir tahun? Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani akan mengulasnya langsung dari Bursa Efek Indonesia. Putri, jadi apa saja nih katalis selain tadi ada PPNBM yang akan mendorong ngebutnya sektor otomotif di akhir tahun? Ya, Pasca dan juga saudara, tentu saja bagaimana saat ini kalau kita tahu memang aktivitas ekonomi dari masyarakat juga semakin berjalan begitu ya, karena memang kalau kita lihat dari data BPS saja di kuartal 3 penjualan mobil secara nasional saat ini sudah tumbuh sekitar 234.000 unit. Ini tumbuh pesat begitu dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, yakni 111,12 ribu unit. Tetapi kalau dibandingkan dengan kuartal 2 ini juga ada peningkatan sekitar 13,38%. Ini tentu saja tidak lepas tadi kalau Anda sebutkan adalah terkait dengan insentif dari pemerintah berupa pembebasan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM 100%, kemudian juga bagaimana aktivitas ekonomi dan juga minat masyarakat yang sudah mulai menggeliat seperti itu. Jadi memang kalau awalnya insentif PPNBM ini tadinya hanya sampai Agustus 2021, kemudian saat ini diperpanjang sampai Desember 2021. Kalau kami kutip data dari Gaikindo, di mana penjualan mobil di tahun 2021 ini atau dari Januari sampai September saat ini mencapai 627.537 unit. Ini adalah catatannya dari pabrikan ke dealer. Sementara kalau dari dealer ke pelanggan ini ada 600.344 unit. Kami jabarkan kalau secara pergerakannya memang sedikit fluktuatif begitu. Ketika di Januari ini sekitar 52.000 atau sekitar 53.000 lah, mencapai 53.000 unit. Kemudian sempat turun di Februari sekitar 49.000 unit. Lalu mulai lagi ada peningkatan di bulan Maret, yakni sekitar 84.000 unit. Kalau kita ingat begitu di bulan Maret ini adalah ketika munculnya belai terkait dengan insentif PPNBM ini. Kemudian juga sempat turun selama 2 bulan. Kalau kita ingat kemarin ini adalah masa-masa ketika tidak lepas juga pengaruhnya dari bagaimana kondisi COVID-19 di Indonesia yang tengah meningkat. Kemudian mulai terdongkrak lagi di bulan Agustus di sekitar 83.000 unit dan terakhir di bulan September ini ada di sekitar 84.000 unit. Lalu bagaimana dengan emiten otomotif? Kalau kami kutip dari Kontan, Astra International ini mencatatkan penjualan di Januari sampai September 2021 ini tumbuh 343.837 unit. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan secara keseluruhan di tahun lalu, yakni 276 unit. Kemudian PT Tunas Ridean yang mencatatkan penjualan mobil konsolidasi grup ini naik 41% per akhir kuartal 3, yakni 26.067 unit. Perkiraannya memang akan terus bertambah Pasca dan juga saudara, ditambah tadi kalau sempat Anda sebutkan juga 2 hari ke depan ini pameran otomotif terbesar yakni Gaikindo ini juga akan berlangsung. Jadi ini bisa menjadi katalis positif bagi penjualan mobil. Ketua 1 Gaikindo Yongki Sugiarto juga mengatakan target penjualan mobil nasional 750.000 unit ini bisa saja tercapai dengan asumsi pencapaian di kuartal 3 ini bisa terulang di kuartal 4. Untuk menutup Pasca dan juga saudara, kita akan pantau bagaimana pergerakan IHSG, di mana kalau kita lihat di jam 9 tepat tadi memang masih terus bergerak di zona hijau begitu.
Setelah kemarin ditutup menguat 0,77% di level 6.632,30 dan pagi hari ini dibuka dengan penguatan 0,31% ke level 6.648,65. Sejumlah katalis positif menggerakkan IHSG diantaranya meredanya efek tapering Amerika Serikat, kemudian rilis kinerja keuangan emiten di kuartal 3 dan mulai kembali bergeraknya aktivitas ekonomi. Untuk IHSG hari ini diprediksi akan bergerak di rentang antara 6.500 bahkan tidak menutup kemungkinan akan mencapai di all time high-nya di 6.700. Kembali ke Anda Paskalis di studio. Mengulas langsung dari Bursa Efek Indonesia Jakarta, Putri Oktaviani, terima kasih. Saudara, usai jeda